Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizda Pratiwi, NIM 2014030027, akan menjelaskan materi tentang masyarakat madani di Indonesia. Yang pertama, pengertian masyarakat madani Indonesia. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Menurut Anwar Ibrahim, arti masyarakat madani adalah sistem sosial yang berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani merupakan tiang utama dalam kehidupan demokratis. Yang kedua, strategi dalam memperdayakan civil society di Indonesia. Yang pertama, strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini, pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Yang kedua, strategi yang lebih mengutamakan reformasi politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Yang ketiga, strategi yang memilih membangun civil society sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu, strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas. Yang ketiga, tantangan masyarakat madani Indonesia. Yang pertama, sikap demokratis. Mengembangkan sikap demokratis bukan hanya mengenai pembentukan individu yang mempunyai harga diri, yang berbudaya, yang memiliki identitas sebagai bangsa Indonesia yang berbhinneka, tetapi juga menumbuhkan sikap demokratis tersebut perlu didukung oleh suatu sistem yang juga mengembangkan sikap demokratis. Yang kedua, sikap toleran. Sikap toleransi tersebut harus dapat diwujudkan oleh semua anggota dan lapisan masyarakat sehingga terbentuk suatu masyarakat yang kompak tapi beragam sehingga akan kaya akan ide-ide baru. Yang ketiga, saling pengertian. Dalam suatu masyarakat demokrasi, perbedaan pendapat justru merupakan suatu hikmah untuk membentuk suatu masyarakat yang mempunyai horizon yang luas dan kaya. Keanekaragaman budaya daerah harus dikembangkan seoptimal mungkin sehingga memberikan sumbangan kepada terwujudnya suatu budaya nasional. Yang keempat, berakhlak tinggi, beriman dan bertakwa. Masyarakat Indonesia yang beraneka dengan beragam nilai-nilai budayanya, namun merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beriman. Manusia yang beriman adalah manusia yang berakhlak tinggi. Oleh karena semua agama yang hidup dan berkembang di Indonesia adalah agama yang mengajarkan nilai moral yang tinggi. Yang kelima, manusia dan masyarakat yang berwawasan global. Masyarakat Indonesia memasuki suatu kehidupan baru dalam milenium ketiga, yaitu masyarakat global yang ditandai oleh kemajuan teknologi sehingga terjadinya perdagangan bebas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.